Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamimah Talita Aulia, NIM 152011513024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya buat terkait dengan insiden handling sebagai pemenuhan tugas mata kuliah keamanan informasi. Baik, yang pertama adalah definisi atau pengertian dari insiden handling itu sendiri. Baik, jadi insiden handling ini adalah sebuah proses perencanaan dan penanganan terhadap intrusi, pencurian data, denial of service, rootkit, website defacement, dan peristiwa keamanan informasi lainnya. Nah, jadi secara sederhana, insiden handling ini adalah bagaimana cara kita bertindak ketika sebuah insiden terjadi dan bagaimana cara kita menangani hal tersebut. Lalu, sebenarnya seberapa pentingkah insiden handling ini untuk dilakukan? Jadi, pada saat ini banyak sekali proses bisnis, terutama pada perusahaan-perusahaan baik korporat maupun startup yang menggunakan internet. Nah, namun di balik kemudahan dalam penggunaan internet ini, terdapat juga ancaman yang bisa menyerang perusahaan tersebut, antara lain seperti malware, fraud, exploit, dan lain sebagainya. Jadi, kemudahan dan sebuah risiko itu adalah sesuatu yang sangat kontradiktif dan beriringan. Jadi, untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dapat terjadi dari kemudahan menggunakan internet ini, perlu dilakukan insiden handling ini. Jadi, sehingga insiden handling memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi serangan-serangan tersebut. Lalu, insiden handling ini memiliki beberapa tahap, lebih tepatnya memiliki 6 tahapan, yakni yang pertama ada preparation, lalu ada detection and analysis, lalu ada containment, lalu ada eradication, ada recovery, dan yang terakhir adalah post-incident activity. Untuk tahap pertama yaitu preparation. Pada tahapan ini, kita sebagai incident handling manager mungkin harus mempersiapkan beberapa hal yang berhubungan dengan insiden. Contohnya, misal ada IR plan, ada flow incident response, detection tools, polisi, pembentukan tim IR, dan lain sebagainya. Nah, dari preparation ini di tahap pertama, itu pun dia masih memiliki beberapa tahapan lagi. Yang pertama hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk suatu tim yang khusus untuk menangani insiden response. Biasanya, tim ini tergabung dalam divisi Security Operation Center atau bisa disingkat sebagai SOC. Lalu langkah kedua adalah setelah tim IR terbentuk, langkah kedua adalah kita harus membuat workflow atau proses dalam menangani insiden. Proses di sini biasanya dibuat dalam format incident response plan. Incident response plan adalah kumpulan plan atau strategi ataupun SOP dalam menangani insiden. Di dalam incident response plan ini dibahas keseluruhan mengenai insiden yang terjadi, mulai dari preparation yang harus dilakukan, cara membersihkan insiden tersebut dari sistem yang terinfeksi, sampai dengan apa yang harus dilakukan setelah insiden terjadi. Selanjutnya, masih dalam tahap preparation, ada beberapa tools dan fasilitas pendukung. Yang pertama ini ada contact list. Contact list dari user yang terkait dengan insiden harus dimiliki oleh IR team. Dengan tujuan, ketika ada insiden dan butuh dilakukan eskalasi ke tim lain, kita tidak perlu lama mencari-cari kontak dari PIC tim lain tersebut. Selanjutnya, selain contact list, ada juga on-call information. Selain contact list, kita juga mesti tahu jadwal standby maupun on-call setiap hari, siapa saja di tiap-tiap departemen. Karena insiden bisa terjadi kapan saja, 24 jam. Lalu, selain itu juga ada incident response mechanism, yakni sebuah mekanisme insiden harus disiapkan juga. Sehingga ketika ada insiden dengan level yang sangat kritikal, kita sudah tahu siapa saja yang harus dihubungi dan siapa yang harus di-report. Yang terakhir ada spare workstation or server. Hal ini dilakukan untuk melakukan R&D terhadap teknologi ataupun malware yang sedang tren di dunia. Sehingga kita bisa tahu cara handling dan detect ketika ada insiden tersebut.
Selanjutnya masih dalam tahap preparation, yaitu adalah preventing incident atau pencegahan-pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah sebuah insiden. Yang pertama ada risk assessment. Kita harus lakukan risk assessment pada sistem yang kita jaga. Sejauh mana keamanan dan kerentanan yang ada di sistem kita. Selanjutnya ada dari host security. Jadi jika memungkinkan install antivirus ataupun anti-malware di dalam host, juga intrusion untuk detection dan juga prevention malware. Selanjutnya ada network security. Deploy network segmentation, VPN, dan juga deny semua aktivitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Block port yang memang tidak digunakan, dan install juga intrusion jika memungkinkan untuk detection traffic anomaly. Yang terakhir ada user awareness and training. Jadi ada pepatah yang mengatakan system vulnerability can be patched, but human stupidity is absolute. Jadi maksudnya manusia tidak akan lepas dari kecerobohan ataupun kelalaian. Sehingga sangat dibutuhkan user awareness and training. Nah, ini baru masuk tahap yang kedua dalam incident handling, yaitu detection and analysis. Nah, pada tahap detection and analysis ini, tim SOC melakukan monitoring terhadap event-event yang bisa menjadi sebuah insiden. Jika memang terbukti setelah melalui proses analisa, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dan sebuah insiden ini bisa hasil dari output monitoring yang memang dilakukan dan sengaja dilakukan oleh SOC, ataupun sebuah insiden kadang bisa saja muncul atau datang dari laporan user. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa saja user yang melaporkan sebuah insiden dan bukan dari tim SOC. Untuk tahap selanjutnya yaitu containment. Nah, containment atau kata lain dari isolation adalah tahapan di mana kita sebagai incident handling manager memberikan first aid atau pertolongan pertama pada sistem, host ataupun network yang terkena insiden dan mencegah adanya penyebarluasan insiden sehingga proses bisnis bisa berjalan dengan normal. Jadi ketika di tahap sebelumnya kita sudah menemukan di mana letak kesalahannya, ada sesuatu yang salah dari sistem, maka di tahap containment ini adalah proses ketika kita memberikan first aid atau pertolongan pertama pada kondisi tersebut, sehingga insidennya itu tidak semakin luas dan memberikan dampak yang semakin besar terhadap perusahaan. Nah, setelah dapat diatasi, maka tentu saja proses bisnis perusahaan dapat segera beroperasi dan berjalan dengan kembali normal. Ya, selanjutnya ada eradication. Nah, pada fase ini, kita melakukan pembersihan terhadap insiden yang terjadi. Misal, jika insidennya adalah malware di suatu laptop atau host user, kita bersihkan malware tersebut sampai tidak tersisa. Pembersihan insiden ini juga tidak sembarang. Ada cara-caranya sesuai dengan insiden yang terjadi. Langkah selanjutnya, setelah kita bersihkan tadi, kita recovery. Setelah semua step di atas dilakukan, saatnya sistem atau server atau host yang sebelumnya kena insiden, tadi kita kembalikan ke semula, sehingga proses bisnis berjalan dengan kembali normal. Selanjutnya, tahap terakhir dari incident handling adalah post-incident activity. Nah, di fase yang terakhir ini adalah fase reporting dan juga learning. Reporting penting untuk referensi insiden di kemudian hari, dan dari insiden yang terjadi, kita juga bisa learning atau mengambil pelajaran. Apa yang kurang dari sistem kita sekarang? Jangan sampai kita sudah investasi tool security seharga miliaran, kita mengeluarkan banyak uang, investasi kepada security-nya, tapi ternyata masih ada celah di sisi polisi yang ternyata sangat riskan. Nah, jadi ini lebih mirip ke proses audit dan evaluasi dari sistem kita sekarang, dan juga kita rekap untuk keperluan dokumentasi di masa mendatang, atau untuk mencegah mungkin saja apabila hal serupa terjadi, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, keenam tahapan tadi, mulai dari preparation sampai yang barusan terakhir ini, post incident activity, 6 tahapan tersebut bekerja secara kontinu ketika insiden terjadi, sehingga membentuk sebuah life cycle. Jadi, bukan langsung dimulai dari preparation, lalu ketika sudah
post incident activity lalu berakhir, itu tidak, tapi 6 tahapan ini membentuk sebuah daur, jadi membentuk sebuah siklus yang akan terus berputar ketika ada sebuah insiden yang terjadi. Lalu apa sih manfaat dari incident handling? Dan dari berbagai pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, kesimpulannya manfaat yang dapat kita rasakan dari incident handling adalah yang pertama, operasi bisnis akan menjadi lancar, jelas, tentu saja. Selanjutnya, tingkat produktivitas karyawan juga akan menjadi meningkat. Selanjutnya, ada mempertahankan tingkat layanan serta konsistensi, lalu juga mencegah adanya gangguan yang lebih besar, dan yang terakhir, memberikan kepuasan kepada pelanggan dan karyawan. Sejatinya masih banyak lagi manfaat yang masih bisa kita rasakan, tapi mungkin tidak secara langsung, dan beberapa manfaat ini adalah benefit yang paling besar, impact-nya yang paling dapat kita rasakan dari incident handling ini tadi. Baik, saya rasa cukup pemaparan dari saya mengenai incident handling. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.